Hai sahabat Kupas, selamat datang di Kupas SMK Negeri 10 Samarinda, kumpulan podcast anak sekolah. Dalam edisi keempat ini, saya Muhammad Imron sebagai host akan berbincang-bincang mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pendidikan vokasi di Kalimantan Timur. Saya sangat senang dan antusias untuk menyelenggarakan podcast dalam tema itu. Dalam kesempatan ini, tamu kita yang hadir adalah tamu yang luar biasa. Dalam kesempatan beliau yang mungkin sangat sibuk, beliau masih berkesempatan untuk hadir menyapa kita di podcast kita. Beliau adalah Bapak Surasa SPD MSI sebagai Kepala Bidang Pendidikan SMK di Kalimantan Timur. Hai Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat. Semangat, oke Pak ya. Oke Pak, dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbincang Pak ya mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pendidikan vokasi di Kalimantan Timur Pak. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan SMK atau pendidikan vokasi Pak. Dalam hal ini bagaimana peran dan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi untuk pendidikan vokasi di Kalimantan Timur Pak? Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan ini ya. Jadi secara tidak langsung kegiatan kita membuat podcast seperti ini adalah bagian dari implementasi pelaksanaan Perpres 68 tahun 2022. Ya. Bahwa secara khusus di SMK Negeri 10 Samarinda tidak memiliki kegiatan komunikasi, tetapi ini bagian dari Perpres itu menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan peserta didik jenjang SMK itu memiliki daya saing sesuai dengan kebutuhan pasar. Perpres 68 tahun 2022 yang disebutkan oleh Mas Imron tadi, ya. Pada prinsipnya ruh dari Perpres itu adalah penyiapan SDM yang berdaya saing. Nah, untuk bisa menyiapkan SDM berdaya saing, tentu kita harus melibatkan industri. Selama ini memang itu sudah bekerjasama dengan Oto 2000 ya. Benar Pak. Nah, tapi bagaimana dengan pendampingan Oto 2000, anak-anak itu praktek di dunia nyata. Bahwa di belakang kita itu ada mobil-mobil praktek yang itu bisa digunakan untuk kita praktek pembelajaran di luar kelas, dan hari ini kita juga sama-sama berada di bengkel ya, di bengkelnya TKR Pak, SMK Negeri 10 Samarinda. Oleh karena itu semoga kegiatan seperti ini bisa menginspirasi seluruh insan vokasi di Kalimantan Timur, bisa menginspirasi sahabat-sahabat vokasi bahwa di SMK Negeri 10 itu disebut ada sahabat Kupas, ya. Mungkin di SMK lain bisa membuat sahabat-sahabat lain yang nanti bisa kita membuat kelas-kelas SMK kita itu adalah kelas-kelas yang cukup menyenangkan dan itu langsung berbasis dengan praktek. Ini sebenarnya yang dimaui oleh pemerintah. Pendidikan vokasi kita harus berbasis industri, itu adalah seperti ini. Bahwa kita semua yakin kita sudah melakukan ini ketika kita belum sempurna, tetapi ini sebagai langkah awal pendidikan kita sudah di jalur yang tepat. Kira-kira seperti itu Pak. Termasuk juga mungkin adanya kita bilang untuk kayak TEPA ataupun layanan daripada masing-masing jurusan Pak ya. Ya. Harapannya memang di setiap kompetensi keahlian itu bahwa model pembelajaran SMK itu kan apa yang kita kenal dengan teaching factory. Ya, kalau dulu itu dengan unit produksi, tapi sebenarnya sama saja ya. Mau unit produksi boleh, mau teaching factory boleh. Itu kan hanya model pembelajaran. Meskipun sekolah itu ada sebagai lembaga pendidikan, tapi karena di sana juga ada praktek industri. Ya. Diharapkan nanti terjadi kolaborasi antar industri dan sekolah. Nah, kita berharap Mas Imron, kolaborasinya itu bukan hanya antara sekolah dengan industri, tetapi juga antar kompetensi keahlian di dalam sekolah itu kalau memang bisa berkolaborasi. Selama ini memang SMK terutama itu tidak bisa berjalan sendiri. Memang harus bergandengan tangan, harus kolaborasi, dan itu yang dimaksud dengan ruhnya kebijakan kurikulum kurikulum merdeka
di platform Merdeka Belajar itu apa? Kolaboratif yang diimplementasikan dalam proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi nanti kolaborasinya nanti seperti apa itu memang harus bisa dirumuskan di dalam capaian pembelajaran kita. Jadi sekali lagi ini sukses apa tidak, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh insan vokasi untuk bahu-membahu, gotong royong, bisa kolaborasi. Model pembelajaran Teaching Factory itu bisa membawa produk, baik itu barang, Jasa. sehingga pembelajaran kita itu tidak melulu, tidak serta-merta hanya di dalam kelas tanpa praktek real. Saya kira contoh di belakang kita ini adalah mobil-mobil yang memang masih beroperasi di lapangan. Tentu ini masih ada pasarnya. Bagaimana dengan kompetensi dalam TKRO itu bisa memberikan layanan servis kendaraan secara berkala maupun servis-servis lain. Nah, nanti tinggal pengembangannya di SMK Negeri 10 kita bisa melakukan ATM dengan industri. Oke, berarti luar biasa sekali ya sahabat Kupas pemaparan daripada beliau bahwa bagaimana kita mengimplementasikan daripada kebijakan ini untuk bisa membangun daripada sinergi kolaborasi baik itu di lingkungan masing-masing prodi, bisa juga di antar sekolah ya. Dan ini Pak untuk yang terakhir kali Pak, barangkali setelah Dinas Pendidikan memberikan kebijakan yang luar biasa untuk berkembangnya SMK, harapan dan juga pesan Bapak nih Pak untuk sekolah SMK 10 mungkin Pak, ataupun SMK se-Kalimantan Timur, dan juga kepada peserta didik, kira-kira apa Pak harapan Bapak Pak? Oke, baik. Karena ini temanya adalah Kupas ya, kumpulan podcast siswa, supaya lebih pembelajaran kita itu lebih menyenangkan bagi peserta didik dan bisa kolaboratif. Ya boleh, nah ini kan sudah ada Kupas. Iya Pak, ini dia Pak. Nah ini sudah dimulai bagaimana kita mencoba untuk membuat sesuatu pembelajaran yang menarik. Boleh sambil minum kopi? Silakan Pak, silakan Pak. Harapan pemerintah tentu dengan Perpres 68 tahun 2022. Ya. Pada prinsipnya pemerintah itu kan memberikan dukungan untuk pengembangan pendidikan vokasi. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk program maupun bantuan dalam bentuk penunjang. Baik itu gedung, kemudian peralatan praktek, kemudian peningkatan kapasitas guru dan lain-lain. Tentu sesuai yang dicita-citakan bahwa pendidikan vokasi di Kalimantan Timur itu memang diarahkan kepada 3 hal, yaitu melanjutkan studi, kemudian bekerja maupun berwirausaha. Silahkan nanti kreativitas sekolah selama ini yang sudah bekerja sama dengan industri kita apresiasi, tetapi perlu juga dibuka ruang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang linier, sehingga itu sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan bekal yang cukup. Bahwa nanti sebagian anak-anak kita nanti bekerja maupun berwirausaha, di kurikulum kita rancang supaya benar-benar itu selaras dengan industri. Kita patut mengapresiasi insan vokasi di Kalimantan Timur bahwa indeks kepekerjaan lulusan SMK di Kalimantan Timur itu salah satu provinsi dari 7 provinsi di Indonesia yang memiliki indeks kepekerjaan sangat tinggi. Karena pasar antar sekolah di Kalimantan Timur itu juga cukup besar, dengan jumlah peserta didik se-Kalimantan Timur jenjang SMK saja sudah di atas 80.000. Bagaimana bukan hanya sektor jasa, termasuk juga sektor boga dan lain-lain itu bisa mengangkat SMK kita supaya lebih baik lagi. Ya, Pak. Ya teman-teman ya, luar biasa pemaparan daripada Pak Kabid kita. Ya, jadi sekali lagi pesannya untuk kalian yang masih sekolah, semangat ya belajar nih. Dukungan daripada pemerintah provinsi luar biasa. Jangan sampai malas-malasan ya. Jangan lupa nantinya selalu mengingat daripada apa yang disampaikan di sini untuk menjadi bekal kalian. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak telah bergabung dengan kami. Ya, saya sebagai host untuk terakhir kali undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Jangan lupa untuk
subscribe YouTube SMK Negeri 10 Samarinda, follow IG SMK Negeri 10 Samarinda. Oke, sekian, terima kasih.